Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Muhammad Gani dari program studi ilmu hadis. Di sini saya akan menyampaikan tugas hadis dan sains, yaitu relasi antara hadis dan sains studi hadis-hadis biologi, yang berjudul Hadis tentang Nutrisi dan Pola Hidup Sehat, Analisis dalam Ilmu Biologi. Kehidupan yang bernutrisi dan pola hidup yang sehat adalah dambaan bagi seluruh manusia. Karena kesehatan tubuh adalah suatu hal yang penting dan diinginkan oleh semua orang. Tubuh yang sehat yaitu tubuh yang jauh dan bebas dari penyakit, baik penyakit jasmani, fisik, jiwa, dan rohani. Dengan seseorang menjaga nutrisi dan pola hidup yang sehat akan berdampak kepada kehidupan sehari-hari. Agama Islam sangat memberikan perhatian yang besar dalam menjaga pola makan dan gaya hidup yang sehat. Berbagai hadis Nabi Muhammad SAW mengandung ajaran tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui makanan yang halal dan thayyib, serta pola hidup yang seimbang. Dalam sabda Nabi pun disebutkan bahwasanya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan keduanya memiliki kebaikan. Dengan menjaga nutrisi dan menjaga pola hidup yang sehat, dijadikan tubuh itu menjadi kuat karena sistem imun yang kuat juga, dan tubuh yang kuat, maka seorang hamba yang kuat dalam segala hal, terutama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut saya akan menyampaikan dua hadis tentang nutrisi dan menjaga pola hidup sehat. Hadis yang pertama adalah hadis dalam menjaga pola makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu ma mala adamiyun wa aan syarran min batnin bihasbi ibni adam akulatu yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Artinya, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut. Cukup bagi manusia beberapa suapan yang menegak tulang punggungnya. Bila tidak bisa, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis yang kedua yaitu hadis pola hidup sehat dan keseimbangan fisik. Iza anasa ahadukum wa huwa yusalli falyarkud hatta yazhaba anhun naum. Fa inna ahadukum iza shalla wa huwa naisun la yadri la'allahu yazhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Artinya, jikalau kamu sedang mengantuk dan ingin melaksanakan sholat, maka tidurlah dahulu sampai hilang kantuknya. Karena jika seseorang sholat dalam keadaan mengantuk, dikhawatirkan ia tidak sadar kalau ia meminta ampunan, tapi memaki-maki dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga dan mengatur pola makan sehari-hari mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan seseorang. Di antaranya tercegah dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh makan makanan yang sembarangan. Dalam hal tersebut pun merupakan sunnah Nabi yang telah Nabi ajarkan kepada umatnya dalam hadis yang telah disebutkan tadi. Dengan memakan sesuatu yang secara berlebihan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya itu dapat melemahkan iman. Makan yang terlalu kenyang akan mengganggu proses pencernaan dan makanan dalam perut cepat masam. Agama Islam sangat berhati-hati dalam menjaga kesehatan. Salah satunya dalam menjaga makanan dari segi halal, haram, dan baik. Halal adalah sesuatu yang dibolehkan secara agama, sedangkan baik adalah sesuatu yang dasarnya tidak merusak fisik dan pikiran dan harus memenuhi syarat dari segi kebersihan. Seorang tabib yang masyhur, yaitu Al-Haris bin Kaladah mengatakan, berlapar itu adalah obat yang paling ampuh dan perut adalah gudang penyakit. Dalam lafaz lain mengatakan, lapar itu adalah obat. Makanan yang berlebihan dan memberatkan organ pencernaan sehingga ia akan menjadi lemah dan kerjanya tidak teratur. Selanjutnya, terdapat penelitian yang telah membuktikan dengan pola makan diet sesuai sunnah Rasulullah yang dapat memperpanjang umur dan terhindar dari obesitas yang dapat menyebabkan penyakit. Saya akan menyebutkan dua cara diet yang sesuai sunnah Rasulullah. Yang pertama yaitu low calorie diet. Diet calorie restriction didasarkan pada dua prinsip utama. Yang pertama, mengurangi porsi makan. Jangan sampai terlalu kenyang. Ini mirip dengan anjuran Rasulullah, yaitu membagi perut menjadi sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiganya untuk nafas. Yang kedua, menurunkan asupan kalori, yang merupakan poin paling penting. Orang dewasa umumnya membutuhkan sekitar 2000 kalori per hari. Dalam diet ini, jumlah kalori dikurangi sekitar sepertiganya, misalnya menjadi 1200 kalori per hari. Cara mudah untuk mencapainya adalah
dengan mengurangi porsi makan secara bertahap. Nah, yang kedua itu adalah puasa. Puasa baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan dapat membantu mengatasi obesitas. Dalam Islam, puasa sejalan dengan anjuran untuk makan secukupnya, sehingga jumlah makanan yang dikonsumsi otomatis berkurang. Selain menurunkan berat badan, puasa juga dapat detoksifikasi tubuh dengan mengurangi kontak senyawa beracun dalam usus. Menurut Dr. Arifah Rial, puasa tidak hanya mencegah mengontrol obesitas, tapi juga membantu mengobati karena pola makan yang tidak teratur. Namun, beberapa orang yang ingin cepat langsing sering mengambil cara yang ekstrim, yang beresiko, yaitu diet ketat yang memuntahkan makanan yang justru dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti anoreksia dan bulimia. Kemudian dalam hadis yang kedua, yaitu menjaga pola kesehatan dan keseimbangan fisik. Rasulullah sangat memperhatikan keseimbangan fisik umatnya dan mengandung hikmah yang terkait kualitas kekhususan beribadah dalam sholat, agar seseorang tidak memaksakan diri untuk sholat dalam keadaan mengantuk. Nah, hal ini bukan sekedar untuk kekhususan dalam beribadah, tetapi ada hubungannya dengan ilmu biologi, yaitu mengantuk berpengaruh terhadap fungsi otak, dan tidur merupakan proses pemulihan otak dan tubuh, dan tidur merupakan cara melepaskan kelelahan jasmani dan mental. Tidur adalah aspek paling penting dalam kehidupan yang berperan dalam memulihkan tubuh dan pikiran. Sebagai proses fisiologis, tidur berfungsi untuk menjaga daya ingat serta mendukung kinerja kognitif. Selama tidur, daya ingat memperbaiki melalui peningkatan plastisitas neutron dengan mengurangi jumlah informasi yang masuk. Tidur juga berperan dalam mencegah kelebihan informasi pada sinaps, memungkinkan terjadinya reorganisasi data dan lingkungan eksternal. Ini alasan mengapa tubuh merasa lebih segar setelah bangun tidur. Mengonsumsi makanan bergizi dan berolahraga memiliki peran yang sama pentingnya dengan tidur dan menjaga kesehatan tubuh. Tidur merupakan proses biologis yang kompleks dan membantu otak memproses informasi baru, memberikan rasa segar, serta menjaga kesehatan secara keseluruhan. Salah satu manfaat tidur adalah memulihkan metabolisme tubuh, karena ketika merasa lelah, keinginan utama otak adalah beristirahat dan tidur. Dengan kurangnya waktu tidur juga akan mengalami kesulitan dalam konsentrasi, menyerap informasi baru, serta meningkatkan resiko mudah marah, sulit fokus, tidak sabar, murung, hingga depresi. Namun tidur berlebihan juga berdampak negatif, seperti menimbulkan rasa tidak nyaman, menurunkan motivasi untuk beraktivitas, dan pada akhirnya berpengaruh pada kebugaran fisik. Dari pembahasan yang telah dipaparkan barusan, dapat disimpulkan bahwasannya agama Islam memberi perhatian besar terhadap pola hidup sehat, termasuk dalam aspek nutrisi, pola makan, dan keseimbangan fisik. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan melalui makanan yang halal dan thayyib, serta mengatur pola makan yang tidak berlebihan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang pembagian perut menjadi sepertiga untuk makan, minum, dan udara. Selain itu, keseimbangan fisik sangat ditekankan dalam Islam, termasuk dalam pengaturan tidur, untuk menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkan kualitas ibadah. Tidur yang cukup dan berkualitas berperan penting dalam menjaga fungsi otak serta kesehatan mental dan fisik. Puasa yang diajarkan dalam Islam memiliki manfaat ilmiah dalam mengontrol berat badan, mencegah obesitas, serta membantu proses detoksifikasi tubuh. Dengan menerapkan pola makan sehat, menjaga keseimbangan fisik, serta mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam pola hidup sehari-hari, seseorang dapat memperoleh kesehatan jasmani dan rohani yang optimal. Oleh karena itu, menjaga kesehatan merupakan bagian dari ibadah dan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tubuh yang sehat. Alhamdulillahirabbil alamin, mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.